Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wa zu'atal mu'minin rahimakumullah. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika ansit wal imam yakhutub faqad ghawa fala salata lahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka an kulli sadatina rasulillahi ajma'in. Amin, amin ya arhamar rahimin. Allahumma qawwil Islam minal muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات وصيرهم في معالي الدين. رب ختم لنا يا خير الناصرين. الحمد لله رب العالمين. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kabira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wasi'at rahmatuhu wa ta'alas qudratuhu wa tajallas azamatuhu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sadiqul wa'dil amin. Salawatuhu wa salamuhu alaika ya Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Balagta risalah wa adaital amanah wa nasahtal ummah wa jahadta fi sabilillahi haqqal jihad hatta atakal yaqin. Wa ala alika wa ashabika wa man ittaba'a sunnataka wa ihtada bihudaka wa sara ala nuhjika ila yaumiddin. Amma ba'du, fausikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah.
wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa min ayatillahil bayyinati qauluhu tabaraka wa ta'ala qul man yazikum min zulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarruan wa khufyatan la in amjana min hadhihi lanakunanna minasyakirin qulillahu yazikum minha wa min kulli karbin tsumma antum tusyrikun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah salat Idul Fitri yang mulia, segala puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb Tuhan semesta alam, yang maha luas rahmatnya, maha tinggi kekuasaannya, dan maha agung kedudukannya. Selawat dan salam moga selalu tercurah hanya untukmu ya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang punya daya tarik luar biasa, pesona sepanjang masa, penyampai risalah, penuai amanah, penuntun dan petunjuk umat, pejuang sejati dan penarik simpati, hingga keluarga dan sahabat sampai pengikutnya, generasi Qur'ani, generasi Nabi, generasi tabi'in, tabi'in dan generasi ulama sampai akhir masa, yang dengan keagungan risalahnya telah mampu mengangkat derajat manusia dari kebiasaan yang penuh kegelapan menuju tatanan hidup yang penuh martabat. Allahu Akbar walillahil hamd. Setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Baru saja kita ditinggalkan bulan yang agung lagi istimewa, di mana napas-napas hamba menjadi tasbih, tidur menjadi ibadah, amal dilipat gandakan dan doa diijabah. Hari-harinya utama, malam-malamnya istimewa, jam demi jamnya ditunggu, bahkan menit dan detiknya dinanti. Sebuah kebahagiaan dalam dekapan Ramadan, ketika bisa memberikan secercah cahaya, bisa mengukir seulas senyum, bisa merasakan kebahagiaan dan menikmati keceriaan pada hari kemenangan, hari yang fitri, hari yang selalu dinanti dengan hati yang suci. 1 Syawal 1444 Hijriah. Ramadan adalah taburan cinta dari sang pemilik cinta, taburan kasih dari sang pemilik kasih kepada hamba-hambanya, hingga kaya dan miskin sama rata, pintar dan bodoh sama rasa, pejabat dan rakyat sama berkuasa, mengikuti aturan yang maha kuasa. Allahu Akbar walillahil hamd. Jika Ramadan kita jadikan ajang panen pahala semata, maka sungguh 1 bulan saja tak akan pernah cukup bagi kita. 11 bulan lainnya diri kita pastilah tersapa dosa. Jika Ramadan kita jadikan pengampunan dosa, maka sungguh ampunan Allah Subhanahu wa taala sepanjang masa. Jika Ramadan kita jadikan perlombaan macam ibadah semata, maka Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah pada bulan Ramadan juga Tuhan yang sama kita sembah pada 11 bulan berikutnya. Lalu apa yang kita ambil dari Ramadan? Pelajaran apa yang bisa dipahami oleh kita semua? Jadikan Ramadan sebagai madrasah, pembentuk karakter dan mental takwa. Sungguh dia adalah training tahunan yang tak pernah tergantikan dan tak akan kita dapatkan di bulan selainnya. Tempaan 30 hari dalam nuansa ibadah dan ruhiyah adalah sesuatu yang mahal harganya dan hanya akan kembali lagi setelah 11 bulan perpisahan. Ramadan adalah pelatihan tahunan yang harus menghasilkan muslim yang berbeda dari sebelumnya. Wahai jiwa yang diterpa oleh amalia Ramadan, bukankah seharusnya lebih ringan kita melangkah di bulan lainnya? Karena jiwa dan fisik ini telah diterpa sedemikian rupa di sepanjang bulan yang mulia. Masih ingatkah kita di setiap malam terjaga, menundukkan kantuk, melempar mimpi, menikmati sahur walau apa adanya,
Di siang hari diterpa lapar dalam aktivitas, fisik terlunta-lunta di bawah terik panas, menjalankannya dengan sepenuh hati, nyaris tanpa keluh kesah. Masih ingatkah kita betapa punggung dan kaki kita jenuh mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui gerakan tarawih di setiap malam? Sungguh bukan sekedar janji pengampunan yang kita dapatkan, lebih daripada itu, semangat kuat terpati, tetap setia dan terjaga mensiarkan sunnah agama yang mulia. Allahu Akbar walillahil hamd. Hakikat Ramadan sesungguhnya bukan sekedar ajang panen pahala dan penggugur dosa-dosa, tapi ia malah adalah madrasah tahunan yang berharga. Sungguh Ramadan tak akan ingkar janji. Ia selalu menghasilkan sosok-sosok baru, meluluskan alumni-alumni baru yang akan menghiasi hari-harinya sepanjang tahun dengan semangat menebar kebaikan. Sosok-sosok itu adalah kita semua. Mari kita buktikan bahwa diri kita pernah menjadi tempat Ramadan yang berharga. Saatnya pendekar Ramadan menebar kebaikan. Allahu Akbar walillahil hamd. Semua orang punya tujuan yang indah, tapi tidak semua tujuan punya langkah yang mudah. Zaman ini tak dipungkiri manusia lebih mementingkan penampilan luarnya, poles sana sini agar menjadi mulus, menjaga penampilan sebaik mungkin, menarik perhatian dan pencitraan. Di balik penampilan yang halus dan mulus, hati masih bersisik dan tidak lurus, masih menggunung amarah dan kebencian, masih diselimuti iri dan dengki, keserakahan dan kelicikan masih menyertai, nafsu dan asusila masih membara. Kita tertipu menganggap tubuh jasmani yang kelihatan sebagai yang asli dan tubuh rohani yang tak nampak sebagai yang palsu. Musuh kita bukanlah siapa-siapa, bukan setan, bukan jin, bukan iblis, dan juga bukan manusia. Musuh kita sebenarnya adalah kedangkalan cara berpikir dan kesempitan hati menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sukses bukanlah akhir, kegagalan bukanlah fatal, yang terpenting keberanian untuk melanjutkan. Orang yang pesimis melihat kesulitan di setiap kesempatan, orang yang optimis melihat peluang dalam setiap kesulitan. Suatu hari nanti semuanya akan mengalami perubahan. Di atas langit masih ada langit. Jadi jangan bandingkan diri kita dengan orang lain, bandingkanlah diri kita dengan pribadi yang kemarin. Allahu Akbar walillahil hamd. Sabar tak berhenti, syukur tak berujung. Tidak ada kebahagiaan yang datang terus menerus. Saatnya kita berhenti mengucapkan siapa dia dengan nada tinggi, gantilah dengan kata siapa saya dengan nada rendah. Berbeda itu indah, berbeda itu memberikan warna kehidupan, seperti pelangi yang begitu indah menghiasi langit di kala senja. Berbeda itu indah bila tidak saling membedakan, tidak saling merasa yang paling ini dan itu. Berbeda itu indah kalau kita mau bersatu, kalau kita mau merendahkan hati untuk bersama, berdiri dalam keseragaman. Mustahil kita bisa kompak dan rukun dengan penuh ketulusan dengan sesama makhluk bumi jika kesombongan tumbuh subur dalam hati. Mustahil juga kita akrab dengan penduduk langit jika kita merasa lebih baik dibandingkan yang lainnya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an takuna khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yakun faulaika humuz zalimun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain,
Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri. Dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang jelek sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Allahu Akbar walillahil hamd. Agama seharusnya membuat manusia hidup lebih beradab dan menghindari kejahatan, bukan berubah menjadi biadab dan puas akan kesalahan. Sejatinya agama mengajarkan manusia untuk memiliki sifat tahu malu. Malu bila tidak melakukan kebajikan, malu bila hidup dalam kesalahan. Namun sekarang manusia tidak malu lagi melakukan hal yang memalukan agamanya atas nama agama, menyebarkan permusuhan. Kerendahan dan ketawaduan adalah jalan yang paling tepat dan cepat meraih kemuliaan di hadapan Allah, bahkan juga di hadapan manusia. Allahu Akbar walillahil hamd. Sebagai renungan khutbah yang singkat ini, jika kita ingin mengetahui kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perhatikanlah di mana Allah menempatkan kita semuanya. Jika Allah membuat kita sibuk berzikir, beristighfar dan bersalawat, maka ketahuilah bahwa Allah ingin menyebut-nyebut nama kita. Jika Allah membuat kita selalu membaca Al-Quran sekalipun Ramadan berlalu, maka ketahuilah bahwa Allah ingin berbicara dengan kita. Jika Allah membuat kita sibuk dengan ketaatan, maka ketahuilah bahwa Allah ingin mendekatkan diri kita dengannya. Tetapi jika Allah membuat kita sibuk dengan dunia, lupa dengan ibadah, jauh dari masjid, mengikuti nafsu, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin membuat kita jauh darinya. Naudzubillah min dzalik. Allahu Akbar walillahil hamd. Lebaran tahun ini hampir beriringan dengan gerhana matahari Hijriyah. Pemandangan alam yang menakjubkan, fenomena yang jarang terjadi, kehadirannya kurang tersapa, fokus dengan hilal Syawal. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bulan sebagai cahaya, matahari sebagai sumber cahaya, dan Allah menciptakan orbit atau garis edar segala benda langit untuk kehidupan manusia dan sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang berpikir. Hati adalah matahari kehidupan. Mungkin bukan sekedar lentera yang hanya menerangi ruang terbatas, bukan sekedar lilin yang menebar cahaya sementara untuk kemudian cahaya itu padam tak terberkas. Dikhawatirkan cahaya akidah yang ada dalam jiwa seorang muslim ikut terkikis seiring hilang dan tenggelamnya cahaya matahari saat peristiwa gerhana kemarin. Hati ini tak ubahnya istana halqah, sebuah keindahan yang tak nampak, sebuah keagungan yang tak terlihat namun bisa dirasakan. Wala tuhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dan janganlah engkau hinakan daku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu hari di mana harta dan anak tidak ada gunanya lagi, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Kaum muslimin sidang Id yang mulia, hati adalah ibarat cermin. Setitik embun pun bisa membuatnya kusam, apalagi debu, kotoran dan air bernoda hitam. Hati yang kotor tidak mampu menangkap cahaya kebenaran. Namun cermin yang jernih tak hanya berfungsi untuk mengenali diri sendiri, namun juga membimbing pada ruh-ruh kebaikan. Bila hati ternoda, gelembung pahitnya tercicipi di setiap kalangan, ibarat serta pun di sebuah pesta lebaran. Terlebih bila hati telah mati, tak ada gunanya dinasihati,
bagai tanah yang gersang tiada gunanya hujan yang datang. Tapi matahari alam tenggelam bila malam telah silam. Matahari hati tak akan hilang walau malam telah kelam. Allahu Akbar walillahil hamd. Maka tutup, tatap, titip dan tetap yang dipegang dan dijadikan landasan buat kita semuanya. Tutup aib dan kemaksiatan yang pernah kita lakukan dengan memperbanyak istighfar dan berbuat kebajikan. Karena kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput kita semuanya. Ada yang sudah tua tidak mati-mati, tahu-tahu yang masih muda sudah mendahului. Ada yang sakit-sakitan masih bertahan hidup. Tiba-tiba yang sehat dan segar juga tak bernapas lagi. Tatap masa depan yang lebih indah yang bisa kita dapatkan dan kita bisa lakukan. Maka berhentilah untuk mengeluh. Belajarlah menjalani hidup ini dengan penuh kesabaran. Pasti ada saatnya di mana impian dan harapan akan menjadi sebuah kenyataan. Titip doa pada siapa saja yang dekat, karena kita tidak tahu dari mulut siapa doa itu akan diijabah. Agar Allah senantiasa menjaga diri dan keluarga kita semuanya, dan tetap istiqomah di jalan Allah, berpacu dalam kehusuan dalam setiap langkah yang dilakukan, dan menggapai ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, saat-saat yang sahdu ini kami segenap hamba-hambamu berkumpul, bersimpuh di tempat halqah El Istighosah ini yang penuh rahmat, menyebut namamu yang agung, berzikir dan bermunajat kepadamu dengan takbir, tahmid dan tahlil. Ya Allah, bersihkanlah hati dan jiwa ini dari hasad dan dengki. Persatukanlah jiwa-jiwa ini dalam cinta karenamu dan dalam ketaatan kepadamu. Ya Allah yang maha menyelamatkan, Engkau pelindung kami, Engkau pemberi petunjuk orang-orang yang bingung, Engkau pemberi kecukupan orang yang kekurangan, Engkau pemberi ketenangan orang yang gelisah. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lupa Engkau ingatkan, yang gelisah Engkau tentramkan, yang sedih Engkau gembirakan, yang meminta Engkau beri dan kabulkan. Ya Allah yang mengetahui segala keburukan, aib dan maksiat, ampuni seburuk apapun masa lalu kami, tutupi seburuk apapun aib-aib kami. Ya ampunilah kami atas hilapan dan dosa kami kepada anak-anak kami, suami kami, istri kami, karena kami belum mampu mendidik dan membahagiakan mereka. Ya karuniakan kami jasad yang terpelihara dari maksiat, terpelihara dari harta yang haram, makanan yang haram, perbuatan yang haram. Izinkan jasad ini pulang kelak jasad yang bersih. Ya Allah, Tuhan yang maha penyayang, sayangnya kami sayangi kedua orang tua kami yang telah berpeluh lelah merawat dan mendidik kami. Ampuni setiap kata keras kami yang pernah terlontar pada mereka ya Allah. Ampuni sikap dan tak peduli kami atas mereka ya Allah. Berikan kesempatan kami berbakti kepada mereka ya Allah. Lembutkanlah hati mereka untuk kami, agar ridho mereka menghantar kami kepada ridho jua ya Allah. Ya Allah, dan jika Engkau telah mengambil mereka ke hariban-Mu, maka basuhlah mereka dengan kelembutan ampunan dan rahmat-Mu jua, serta pertemukanlah kami dengan mereka dalam keabadian. Nikmat surga tidak akan nikmat tanpa bersama kedua orang tua kami. Ya Rabb, bukakanlah pintu hati kami, agar selalu sadar bahwa hidup ini hanya mampir sejenak. Hanya Engkau yang tahu kapan ajal menjemput kami. Jadikanlah sisa umur ini menjadi jalan kebaikan bagi ibu bapak kami. Jadikanlah kami menjadi anak yang soleh dan solehah, yang dapat memuliakan ibu bapak kami. Ja'alallahu wa iyyakum minal 'aidina wal fa'idina wal maqbulin wa adkhalana wa iyyakum fi jumlatil ibadihi sholihin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayna wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa
akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar wa lillahil hamd. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun wal muslimat usikum wa nafsi bi taqwallah wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarkum bihi bi nafsi wa tanam malaikatu musabbihati kursi wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa qarabatihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Radallahu ma'ala al-khulafa'i rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Lawal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal amwat. Allahumma fa'anna al-bala wal waba wal salasila wal mihan wa su'al fitan wal mihan ma tahara minha wa ma batan an baladina Indonesia hadha khassa wa sa'il buldan muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alallahu wa iyyakum minal a'idin al-faizin. Kullu am wa antum bi khair walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.